Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di 9 Sandi Marta Channel. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi atau petunjuk bagaimana cara penggunaan eh, pemrosesan air mineral atau mineral prosesor. Kebetulan aku dapat belinya juga kredit teman-teman. Dan aku bukan sebagai penjual tapi sebagai konsumen. Di sini nanti akan dikasih tahu cara petunjuk penggunaannya, kemudian bagian-bagian di dalamnya apa saja, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membelinya secara online. Uh, Ayo teman-teman, ini kebetulan aku mereknya ini Witek Water Hexagonal Processor. Katanya kita bisa menggunakan air sumur atau air beli aqua boleh juga, kemudian nanti akan diproses secara steril dengan menggunakan alat ini. Lumayan teman-teman, harganya juga agak mahal ya, tapi aku dapat kredit teman-teman. Ayo kita buka teman-teman. Nah ini boxnya teman-teman, box mesin prosesor merek Witeknya ini teman-teman. Nah, ini aku buka. Nah bagian-bagiannya dalamnya seperti ini teman-teman, ini dapat dilihat. Ini ada logo Witeknya. Nah ini bagian atasnya teman-teman, tutup cupnya. Kemudian yang ada logo Witeknya tadi itu bagian bawah teman-teman, yang dekat kran nantinya akan dipasang teman-teman. Ini aku keluarkan semuanya bagian-bagian dari dalam boxnya teman-teman. Ini dapat dilihat masih terbungkus plastik, masih bersih teman-teman. Nah bagian ini teman-teman namanya bagian filter batu mineral, karena di dalamnya terdapat serbuk-serbuk batu mineral teman-teman yang mengandung germanium dan sangat bagus untuk kesehatan teman-teman. Ini merupakan saringan terakhir teman-teman dari air yang akan kita minum. Setelah tadi saringan pertama itu filter keramik, ini filter batu mineral ini merupakan saringan terakhir untuk air minum yang akan kita minum. Nah teman-teman, untuk batu mineral tadi harganya kalau di Tokopedia sekitar 190-an teman-teman, 190.000 rupiah. Nah ini filter keramik teman-teman. Nah ini filter keramik. Nah ini aku buka. Nah ini filter keramik ini kalau di Tokopedia harganya kurang lebih sekitar 350.000 sampai 500.000 tergantung jenis filternya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai pecah atau kena goresan, karena yang putih ini memiliki lubang-lubang kecil kurang lebih 0,2 mikron teman-teman. Nah ini nanti akan dipasangkan ke situ. Nah teman-teman, nah dapat dilihat untuk selanjutnya. Nah teman-teman, ini bagian box atau dudukan untuk menaruh keramik filter teman-teman. Kita tahu bahwa keramik filter ini bagian utama untuk menyaring air yang akan kita minum teman-teman. Keramik filter ini terbuat dari bahan diatomik ya, yang dibangun atau dibentuk atau diolah dengan tekanan tinggi. Nah ini teman-teman, nah contoh dari keramik filter. Yang warna putih itu adalah bagian filter keramiknya teman-teman. Di sana itu ada lubang-lubangnya teman-teman, kurang lebih 0,2 mikron ya lubang-lubangnya. Kemudian kegunaan dari keramik filter ini teman-teman adalah untuk menyaring seluruh kotoran, bakteri atau kuman-kuman di air yang akan kita minum teman-teman, agar air yang kita minum ini bebas dari penyakit sehingga tidak menyebabkan kolera atau disentri. Dan keramik ini merupakan penyaring pertama teman-teman, penyaring pertama dari keramik filter ini. Nah ini tentunya teman-teman dapat dilihat, ini bentuk dari keramik filter teman-teman. Hati-hati teman, jangan sampai pecah atau belah ya teman-teman, harus hati-hati. Nah teman-teman, untuk yang ini namanya pot penyaring air atau pot mineral.
atau dikenal juga dengan batu filter keramik mineral. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bagian sampai kurang lebih ini penyaring kedua, teman-teman. Setelah dari keramik filter, kemudian air akan disaring oleh bagian ini. Ini bagian-bagian di dalamnya cukup banyak, ada beberapa, ada 6 lapis kalau tidak salah. Ada bubuk sterilisasi, ada pasir silika, ada pasir mineral dan lain-lain. Ini untuk pemurnian air yang sangat bagus, teman-teman, bagian ini. Nah, yang ini teman-teman, ini bodi bagian bawah dari alat tersebut, dan kebetulan ini ada labelnya yaitu Witex. Nah, ini bodi bagian bawah, teman-teman, dapat dilihat pada gambar. Nah, ini bagian filter batu mineral, teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, di dalamnya terdapat bebatuan mineral. Nah, ini mengandung germanium. Jadi cara penggunaannya nanti teman-teman harus dibuka dulu seperti tadi, dan cara membukanya seperti tadi, kemudian dibersihkan dengan air panas. Nah, seperti terlihat pada video berikut ini. Nih, kemudian nanti setelah dibersihkan dengan air panas, kemudian sambil diaduk-aduk. Nih, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berwarna putih ini, teman-teman, harus sampai bersih, diaduk-aduk kurang lebih selama 10 menit. Kalau lebih bagus, teman-teman, itu menggunakan air jeruk nipis, biar lebih bagus dengan air jeruk nipis. Tapi kebetulan di sini hanya air panas saja, dan diaduk-aduk seperti ini, teman-teman, kurang lebih 10 menit lamanya. Karena banyak endapan-endapan yang warnanya keruh ya, biar enggak keruh, teman-teman. Nah, ini seperti ini, tetap diaduk-aduk ya. Nah, setelah nanti teman-teman diaduk seperti ini, kemudian air kotorannya ini langsung dibuang, teman-teman. Nah, ini dibuang. Setelah dibuang, kemudian dibersihkan kembali dengan air mengalir seperti dari keran ini. Ini dibersihkan dengan air dingin yang bersih seperti ini, dapat dilihat. Nah, biar kelihatan bersih banget si batu-batu mineralnya, dan tempatnya juga sekaligus kita bersihkan biar lebih steril, teman-teman. Karena batu ini mengandung germanium yang baik untuk kesehatan kita, teman-teman. Nah, setelah selesai, kemudian kita pasangkan kembali ke tempatnya, kemudian sambil kita kocok-kocok dibuang air yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, agar air yang ada di dalam tidak mengendap, kemudian kita paskan posisinya harus rapat, karena ini merupakan bagian filter terakhir dari air yang akan kita minum. Nah, ini selanjutnya ini, teman-teman. Nah, ini bagian filter batu keramik. Nah, ini di sini terdapat 6 bagian saringan. Di situ ada pasir silika, kemudian batuan mineral lainnya di sini. Nah, ini merupakan saringan kedua, teman-teman. Setelah saringan pertama filter keramik. Nah, ini dibersihkannya caranya seperti ini, teman-teman. Harus dengan air mengalir kita bersihkan. Nah, ini bersihkan terus-terusan sampai warna air yang hitamnya hilang. Nah, mula-mulanya kalau sebelum dibersihkan pasti kelihatan agak hitam di bawahnya. Nah, kemudian dibersihkan terus saja, teman-teman, dengan air mengalir agar jernih. Jadi si warna hitamnya nanti akan hilang. Terus saja, teman-teman, sebelum menjadi jernih. Sebelum menjadi jernih kita terus saja. Nah, kemudian ini, teman-teman, lagi. Nah, ini bagian filter keramik, teman-teman. Ini juga harus dibersihkan. Ini dengan air biasa saja, yaitu air dingin. Kenapa harus dibersihkan filter keramik ini? Karena filter keramik ini, nah, dari bagian putihnya, yaitu dari keramiknya, itu ada lubang-lubang kurang lebih 0,2 mikron. Ini untuk untuk menyaring bakteri, kotoran, dan lain-lain.
maka harus dibersihkan dulu karena kalau dipegang atau dengan tangan itu akan ada seperti kapur gitu, seperti kapur warnanya putih seperti tepung. Jadi harus dibersihkan dulu dengan air biasa teman-teman, air ngambil dari keran saja atau air mengalir seperti terlihat pada gambar. Nah kalau sudah serbuk-serbuk putihnya tidak menempel lagi, baru kita keringkan sebelum kita pakai teman-teman. Nah sekarang ini pemasangan filter batu keramik teman-teman. Nah kita akan pasang seperti terlihat pada gambar di atas. Cara pemasangan seperti ini, hati-hati teman-teman, harus pas. Nah, dapat dilihat. Nah untuk selanjutnya kita akan pasang saringan terakhir dulu teman-teman. Nah saringan terakhir ini, nah ini saringan terakhir, jangan sampai terbalik memasang yang lekukannya yang di atas teman-teman. Nah ini saringan terakhir. Nah ini batu filter mineralnya, filter batu mineral. Nah, ini saringan terakhir. Jadi filter ini menyaring air yang akan kita minum di posisi terakhir. Nah selanjutnya kita tutup. Ya, ingat-ingat teman-teman cara memasangnya. Nah selanjutnya teman-teman kita akan memasang filter batu keramik yang kurang lebih 6 saringan, itu ada pasir silika dan batu-batu mineral lainnya. Nah ini kita pasang. Nah ini saringan kedua. Nah, ini saringan kedua. Nah, ini saringan kedua teman-teman, dapat dilihat. Nah, ini cara memasangnya seperti ini. Nah sudah terpasang saringan kedua dan ketiga. Nah kita akan pasang saringan yang pertama teman-teman, yaitu filter keramik. Nah filter keramik akan kita pasang teman-teman. Nah ini filter keramik, untuk selanjutnya kita pasang. Nah ini saringan pertama ya. Jadi air yang akan kita minum itu disaring dulu oleh filter keramik di tahap pertama, karena di filter keramik ini mengandung bahan-bahan yang sangat bagus dan memiliki lubang penyaringan kurang lebih 0,2 mikron. Nah seperti ini teman-teman dapat dilihat. Nah teman-teman jika sudah terpasang semuanya, kemudian kita siap untuk memasukkan air. Nah untuk air yang akan kita gunakan teman-teman bisa menggunakan air yang 1 galon 5.000 juga boleh teman-teman. Kalau mau air aqua juga boleh, silakan. Yang penting airnya kualitasnya bagus ya, tidak berbau. Nah selanjutnya ini dipasang dudukan untuk gelas teman-teman. Nah dapat dilihat. Nah jika sudah terpasang semua, kita siap untuk memasukkan air ke dalam alat ini teman-teman. Nah kebetulan aku menggunakan air galon yang Rp5.000. Nah kita akan masukkan, tapi teman-teman menggunakannya harus hati-hati ya. Harus hati-hati jangan sampai airnya tumpah kemudian galonnya menumbuk ke bagian filter keramik sehingga pecah. Nah seperti ini teman-teman dapat dilihat.
Nah, kita isi sampai penuh teman-teman, sampai si filter keramiknya tertutup seperti terlihat pada video ini. Sampai tertutup. Nah, tutup seperti ini. Kemudian biarkan si air ini semuanya habis, pindah ke bagian penyaring kedua, yaitu di filter batu keramiknya. Nah, dari sana biarkan sampai airnya ke bawah semua, teman-teman. Ini teman-teman, sekarang ini sudah diisi, sudah penuh sampai ke atas, teman-teman. Dari bawah, dari baru seperti itu, menetesnya lambat sekali teman-teman. Ini lambat sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah diisi semua. Nah, pada tahap pertama nanti setelah ini terisi semua di bawah, jadi air yang ada di sini teman-teman pindah ke bawah ke sini semua, kita buang dulu. Setelah air yang ada di sini habis, kemudian pindah ke sini, yang ada di bagian bawah ini nanti kita buang dulu. Tidak boleh diminum dulu, dibuang karena mungkin ada bau-baunya, mungkin ada sedikit bau batu atau bau keramik, jadi dibuang dulu teman-teman. Nanti setelah dibuang diisi kembali ini, kemudian baru bisa diminum setelah penuh. Kenapa? Karena di keramik filter ini masih ada seperti tepung-tepungnya itu warna-warna putih gitu. Jadi biarkan bau dari batu mineral atau dari filter keramik itu terbuang dulu. Jadi setelah ini yang pertama diisi, nanti hasilnya jangan dulu diminum, dibuang, kemudian baru yang kedua kali diisi baru bisa diminum teman-teman. Nah, demikian. Kemudian penggunaan ini juga sebaiknya ditekan ke dalam teman-teman. Nah, seperti ini, jangan ditarik keluar biar tidak cepat rusak ya si keran ininya.